Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang kami mau renungkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 5-22. Tapi kita hanya akan membaca di ayat yang ke-8 dan juga yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu ayat yang ke-22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 6 ayat 5-22 mengatakan bahwa Allah akan memusnahkan dunia ini dengan segala isinya. Penyebabnya jelas oleh karena kejahatan manusia itu sendiri. Tetapi apakah oleh karena hal itu, lalu Allah harus memusnahkan semua yang ada di muka bumi ini? Jawabannya tentu saja tidak, saudara. Mengapa? Karena Allah kita bukan Allah yang seperti demikian. Allah kita ternyata adalah Allah yang masih menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Nuh dan keluarganya. Allah kita itu berdaulat, saudara. Dia dapat memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dalam hal ini tentunya Nuh dan keluarganya. Jadi atas kasih karunia Allah itu pula, maka Nuh dan keluarganya boleh diselamatkan dari air bah. Tentunya hal ini sesuai dengan janji Allah, bahwa Dia tidak akan membiarkan orang-orang kudus-Nya melihat kebinasaan. Saudara bisa baca itu di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Jadi biarlah kita tetap menunjukkan kerendahan hati sebagai orang-orang yang memperoleh kasih karunia Allah. Dan tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan jika saat ini saya dan juga saudara kita dan juga keluarga kita masih tetap sehat dan boleh terlindung dari segala ancaman yang bisa mendatangkan kebinasaan. Sungguh saudara, semuanya itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Namun demikian, saudara, kasih karunia yang Allah nyatakan bagi Nuh dan keluarganya, meskipun itu adalah sebuah anugerah diberikan secara cuma-cuma, tetapi ternyata ada hal yang dituntut Allah dari Nuh dan keluarganya, yakni ketaatan mereka atas perintah Allah. Ketaatannya seperti apa? Ketaatan untuk membangun bahtera sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Desainnya, ukurannya. Ketaatan untuk masuk ke dalam bahtera, Nuh dan keluarganya, bersama juga dengan segala jenis makhluk hidup, halal dan yang haram, jantan dan betina. Mereka harus masuk bersama-sama ke dalam bahtera. Mengisolasi diri, saudara. Stay at ark. Ketaatan juga untuk mengumpulkan segala jenis bahan makanan yang akan menjadi konsumsi mereka selama ada dalam bahtera, supaya hidup mereka boleh terpelihara. Jadi Nuh tidak perlu panik buying memborong bahan makanan, tetapi semuanya itu juga tetap harus dipersiapkan dengan baik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 22 mengatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat, sesuai dengan persis seperti yang Allah perintahkan. Nuh dan keluarganya taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan, saudara. Jadi marilah kita bersama menghidupi apa yang telah kita pahami tentang kasih karunia Allah dan juga ketaatan atas perintahnya, sama seperti yang ditunjukkan Nuh dan keluarganya. Supaya kita semua tetap sehat adanya, tetap terlindungi adanya, dan tetap terpelihara hidup kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, supaya bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan bahkan berbuah, memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami. Jadi tolonglah Tuhan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap aspek kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau berfirman dan